Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Sesi interogasi profesi kali ini mengundang narasumber. Kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live. Karena masih di masa pandemi, kita ngobrol via online dulu saja. Ini untuk menjelaskan kenapa ada jeda pada saat kami ngobrol karena koneksi. Juga ketika kita menjawab pertanyaan dari pendengar, juga ketika kita menyapa sejumlah teman dan pendengar kita yang menyaksikan Instagram Live. Semoga ini menjelaskan dan teman-teman tidak bingung. Begitu aja, selamat menikmati. Oke, kita mulai. Gue intro dulu aja. Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Di sesi interogasi profesi kali ini, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Brigita Graciela yang kerap disapa Grace. Kita akan ngobrol tentang guru BK, profesi seorang guru BK, apa sih yang dikerjain, apa serunya, kenapa ada orang yang mau jadi guru BK, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu. Siap. Ini bincang santai, jadi nggak usah terlalu serius atau apa, dinikmatin aja. Sebelum itu, gue mau ngejelasin kenapa gue memilih topik ini. Karena gak jarang orang berpikir bahwa guru BK tuh antara ada dan tiada, penting gak penting. Kayak pas gue SMA juga kayaknya gue berurusan dengan guru BK ya pas gue lagi nakal gitu, Kayak bolos kami atau apa, baru akhirnya bikin ke guru BK. disuruh Disuruh, dipanggil oleh dipaksa. dipanggil ke guru BK. Nah, di sini mari kita patahkan mitos-mitos tersebut, kita ngobrolin Hai, apa sih siap. yang sebenarnya dilakukan oleh seorang guru BK. Sebelumnya Grace silakan banget memperkenalkan diri. Hai, malam semuanya. Thank you Oki yang ngundang-ngundang gue untuk ikutan ngobrol bareng di intrograsi Interogasi. profesi yang akan masuk ke podcast Pinteran nanti. Sebenarnya nama gue adalah Brigita Graciela, tapi gue biasa dipanggil Grace dari zaman SMA sampai sekarang. Jadi kalau misalnya yang maksudnya temen dekat gitu yang bukan rekan sejawat biasanya manggil gue Grace gitu. Gue lulusan psikologi Atmajaya tahun 2008 sampai 2012. Udah. Terus sekarang gue jadi guru BK di SMA Santa Ursula Jakarta. Sejak kapan? Jadi guru BK? Jadi guru BK sebenarnya dari 2013. Jadi udah 7 tahun. Dari 2013, 2016. Terus gue pindah dari 2016 sampai 20 gue pindah ke Sanur gitu. Oh, sebelum di Sanur di mana? Sebelum di Sanur gue di Global Prestasi di Bekasi. Oh, oke. Terus ya gue pengen mengembangkan diri, gue masuk ke Santa Ursula. Alhamdulillah diterima. Oke, sebelum Hai itu ya, Sherin, hai Pite. sebelum ngobrol-ngobrol lengkap tentang pengalaman lu di Sanur, Betul. kenapa lu tertarik, kenapa lu mau dan memilih untuk menjadi seorang guru BK? Kalau tanya kenapa, sebenarnya itu karena dari zaman SMP itu ada temen nyokap gue yang dia guru BK, salah satu sekolah swasta di Jakarta. Tuh orangnya tuh kayak asik gaul, tetap cantik, tetap necis gitu. Itu, terus ya biasalah namanya ABG kan keinginan berubah-ubah ya. Terus pas SMA, guru BK gue pas SMA tuh kayak baik banget, baik, cantik, lemah lembut. Ya ampun, gue pengen banget jadi kayak dia. Itu sebenarnya gue nggak Anjir. bisa, tapi Iya. iyalah. Terus dia kuliahnya di psikoatma, jadi gue kayak oke, gue pengen masuk psikoatma, sambil gue pengen jadi guru BK kayak dia. Jadi Sampai sejak ya nggak tahu SMA sih, udah ada bayangan gitu ya? udah ada bayangan ya, sempet pengen jadi ini pengen itu, tapi end up gue tetap jadi guru BK. Jadi kayaknya emang udah jalannya deh, kayaknya. Hmm. Sepanjang lu kuliah gitu di Atma, sempat kepikiran nggak mau coba kerjaan lain gitu selain guru BK? Iya, gue pengen jadi pramugari. Oke. Lalu gimana? How's that going? Iya boleh, pengen jadi pramugari karena nggak tahu ya, menurut gue seneng kayak terlihat cantik dan gorgeous dan menawan gitu loh Ki. Gue Oke, karena baik. gue sadar waktu SMP gila gue jelek banget anjir, jelek Oh, banget. Jadi oke. gue pengen bisa berubah kayak cantik ya bagus ya, yang kayak dipandang orang di depan
untuk kelihatan selalu memperhatikan penampilan tuh gue seneng kayak begitu-begitu. Ah. Kayaknya that's why gue join Abang None deh. Tuh kan jadi Oh iya, panjang. lu pernah join Abang None juga. Itu pas kuliah apa gimana? Enggak, itu udah lulus. Udah Oke. lulus kan pas kita kuliah kan ada mata kuliah apa tuh metodic test. Itu Mhm. kan kita disuruh tampil yang rapi, yang cantik, kalau bisa cewek-ceweknya dandan kalau bisa gitu. Tapi waktu itu kan Emang iya ya? belum punya kemampuan kalau bisa dan kalau berubah jadi Oke. cantik semoga gitu kan. Nah terus dari situ gue mulai sering memperhatikan penampilan gue sendiri kayak bajunya, rambutnya, make upnya kayak kurang ini itu deh. Terus gue sadar, sebenarnya kalau gue review lagi berapa tahun lalu saat gue lagi metodic test, kayak gue jelek banget, kayak ya ampun sejelek itu gue dulu gitu. Terus gue pikir gue pengen memperbaiki diri gue pengen berkembang, terus gue join Abang None pas udah lulus justru. Oke. Gue gak tau Terus telat gimana? ya itu. Nggak masalah ya. Buktinya masih diterima kan sebagai calon Abang Alhamdulillah. None. Nah, sampai di Iya tingkat mana calon, tuh? udah. Iya, iya. Sampai di tingkat Kota Sampai Madya, apa di tingkat provinsi apa gimana? ya kota administratif kan ada 5 wilayah, Jakpus, Jaktim Mhm. gitu-gitu kan. 5 wilayah Oke. iya Jakpus, Jaktim. Gue ikutan yang Jaktim. Oke. Terus udah gue sampai finalis yang 30 besar itu. Apa yang lu Begitu. pelajarin dari sana? Banyak sih, gue terbentur banyak hal sih di situ. Banyak Oke. menghargai perbedaan. Gue lahiran 90 tuh cuma berempat di situ dari ber-30. Paling tua Kayak berarti ya? iya, dan sama Ardi tuh yang Ardi baru yang tadi wave ke gue itu gue Oke. angkatan gue lahiran 90 sama ada 2 teman gue yang lain. Kayak Oke. jadi kita tuh kayak mengayomi anak-anak bocah-bocah gitu loh. Lah, Mhm. terus gue belajar dandan itu yang gue pengen, belajar dandan, belajar duduk tegak, belajar senyum, eh belajar yang gue pelajarin adalah belajar terlihat baik-baik aja walaupun lagi kesakitan. Oke. Agak Baik. dalam. Itu karena saat sepatu lu kegedean, sepatu kekecilan, atau kancing baju lu copot, jahitan lu lepas, lo tetap harus senyum, lo harus menganggap bahwa dunia nggak perlu tahu itu gitu. Oke. Baik, baik. Jadi selepas kuliah lu sempat join di Abang None, di kompetisi Abang None sampai finalis di tingkat Kota Madya gitu ya, di Jakarta Timur. Lalu setelah itu gimana ceritanya lu tiba-tiba jadi guru BK sehabis dari Abang None? Ya entah kenapa gue selalu end up dengan mencari pekerjaan yang gue tahu bahwa gue akan dilihat gitu, yang gue akan jadi garis depan gitu dan ngajarin. Jadi nurture-nya gue tuh nurture apa nature ya tuh gue kayak Nature, nature. Oh ya Ardi, maaf, kota administrasi Kota Jakarta Timur administrasi kan ya. gue Iya ya, maaf, thank you gitu. Kota Apa nature gue administrasi untuk Jakarta Timur. ngajarin, untuk untuk mengayomi gitu, kayaknya nature gue seperti itu. Jadi gue Oke. cari job sebagai guru BK yang pada waktu itu gue pikir kerjaan gue cuma konseling dengerin orang curhat doang. Ternyata enggak ya. Mhm. Ternyata enggak. Mungkin bisa langsung Jadi, masuk ke sesi kerjaan guru BK apaan ya. iya, 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 itu yang mau gue tanyain. Jadi sebenarnya apa sih kerjaan seorang guru BK ini? Selain yang tadi lu cerita ya, ngedengerin kalau ada yang curhat atau Konseling itu. apa. Iya, konseling Oke. itu. Sebenarnya konselingnya itu ada 4 ranah: pribadi, sosial, belajar, kelompok, PSBK Buset. gitu kan. Iya, Pribadi, ternyata sosial, oke, belajar dan kelompok. karir. Oh, Belajar dan karir. kelompok, belajar dan karir, sorry. Yang Oke. gue pikir, ya maksudnya kita waktu kuliah di psikologi kan nggak ada pendekatan kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali. Even kita belajarnya yang teknik konseling, itu nggak ada. Kita random aja, orang mau cerita apa, ya kita tampung, udah gitu doang. Tapi ternyata ada loh klasifikasi kayak begitu. Dan itu dipisah-pisahkan gitu. Terus kadang-kadang home visit juga untuk case-case khusus. Jadi misalnya ada anak yang ya perlu perhatian khusus, itu kita guru BK kerjasama sama wali kelas buat datang ke rumahnya dia kalau diperlukan. Oke. Terus memantau daftar nilai itu kayak Oke. Manggil-manggil yang pengupas. nilainya jelek. Apa gimana? Iya, itu bagiannya. Jadi dipantau dulu satu angkatan gimana, terus diperuncing jadi per kelas gitu. Mana yang masuk kategori aman, sedang,
sama yang mohon maaf nih kagak aman gitu. Gue selalu di bawah kayaknya. Oke. Gue juga deh kayaknya dulu, kenapa makanya gue dipanggil. Oke. Jadi terus gue dipanggilin ya itu balik lagi, gue discuss dulu sama wali kelasnya, perlu dipanggilin yang mana nih, yang dari sedang ke nggak aman atau yang nggak aman aja gitu. Jadi kita nggak dapet protes bahwa kok ternyata anak saya gini, kenapa nggak dipanggil orang sayanya gitu, kok saya nggak tahu apa-apa kayak gitu. Itu terus itu tuh ya, jadi panggilan siswa pada orang tua, bikin karir day, bikin karir Oke. day. Terus ya mengadakan psikotes sama biru konsultasi gitu. Terus kadang sebulan sekali masuk kelas juga bawain materi. Oke. Biasa ngajar apa lo ke kelas? Tergantung kelasnya. Kalau misalkan kelas 10 biasanya konsep diri, self image kayak gitu sih ya. Adaptasi sama sekolah baru, adaptasi sama Hmm. masa remaja SMA, kan beda zaman SMP gitu. Adaptasi Oke, di oke, oke. Sanur gitu. Hai Linda. Hai, hai, hai semua yang baru aja join. Hai Ben. Jadi, kita bisa mematahkan mitos yang bilang bahwa guru BK itu hanya ngurusin murid-murid bandel dan bodoh gitu ya. Ya, Tapi sebenarnya. tadi kan lu cerita bahwa ya yang lu urusin memantau nilai dan mencoba memberi konseling atau ngobrol dengan yang nilainya di tengah atau bawah. Untuk yang Wah. pinter-pinter lu ngurusin lu gak? Nah, kalau yang pinter-pinter, ya jadi sebenarnya semuanya dapat ranahnya yang pribadi sosial belajar karir itu. Jadi semuanya sih pasti Mhm. dapat. Cuman kalau misalkan dia ini ternyata nilainya perlu perhatian khusus gitu ya, pasti konselingnya double. Oke. Apakah berarti lu sendirian guru BK di SMA? Lu sendiri apa tim? Enggak, satu satu angkatan pegang satu. Satu angkatan Oke, satu. berarti semua murid di angkatan itu pasti akan pernah ngobrol sama lu. Iya, begitu. Oh, gimana ngejadwalinnya? Kerjasama sama wali kelas atau sama guru mata pelajaran yang mengizinkan kita untuk ngambil anaknya. Oke, Itu jadi soal kalau misalkan kadang suka nggak boleh gitu ya, misalnya sama mapel mata pelajaran tertentu, misalnya ini wah saya nggak bisa nih soalnya saya lagi mau nyiapin materi ulangan atau habis habis pretest post test gitu, nggak bisa gitu. Oke, cari cari jam yang mungkin gurunya ya saya udah selesai kok materinya gitu, gitu jadi janjian gitu. Jadi kadang gue konseling tuh sehari bisa 12 orang loh. wow, luar biasa. Itu tapi jangan salah, ada rekan sejawat yang anggap kerjaan guru BK tuh nggak penting. Iya, terucap terucap Sesama guru gitu ya. itu sama guru terucap, tapi ketika anaknya bermasalah ya disalahin BK lagi. Gila. Oke. Apa perasaan lo ketika ada guru yang ngomong kayak gitu? Ya udah, aku mau pasrah aja walaupun sangat ingin berkata kasar sejujurnya. Soalnya gini ya, gue kayak menghadapi kayak ya udahlah, gue nggak perlu gitu kan menjelaskan apa job desk gue gitu. Kadang kayak malas gitu loh Ki, gitu. Berasa kayak tuyul kata si Ben. Iya benar benar benar, gue kerja kayak tuyul, jadi kayak nggak kelihatan tapi di belakang sebenarnya tuh gitu. Berarti even nggak cuma sebelum di Sanur pun, di sekolah yang sebelumnya lo melakukan seperti ini juga. Semua murid Oke. lo ajak ngobrol, di konseling, terus mantau nilai dan lain sebagainya. Kurang lebihnya sama job desk-nya. Sama sih, gue rasa sih sama ya. Untuk yang SMA SMP sih gue rasa sama. Gue kurang ada bayangan kalau misalkan di tingkat yang lebih kecil ya, kayak TK SD. Memang gue belum pernah menjamah ranah yang itu sih, anak kecil ya. Memang kayaknya nggak match ke gue sih dengan cara Oke, ngomong gue. oke, oke. Ada yang ngomong Karena, nih tempat tuh guru BK malah nggak ngapa-ngapain, yang ada malah main nah, ngomong sembarangan. nah itu juga yang pengen gue cerita. Karena di zaman gue SMP dan SMA, persentuhan atau interaksi antara murid dan guru BK nggak sebanyak itu. Benar sih yang lu bilang ngomongin karir ya, sempat apa bikin kayak edu fair, terus Ya ya. ngundang universitas-universitas buat sharing ke Hmm. sekolah, sempat ngundang alumni juga gak ya? Gua nggak tahu deh. Iya iya Ya iya, ada cuma sharing alumni. lebih ke yang sifatnya klasikal gitu loh buat Ah ya. semua, buat sekelas atau buat satu angkatan sekaligus. Tapi untuk ngobrol konseling empat mata dengan guru BK itu
kayaknya jarang deh. Gua pribadi pernah beberapa kali karena pernah bolos, nggak bikin PR dan lain sebagainya lah waktu SMA. Cuma Makanya kayaknya identik dengan itu. kalau teman-teman gue yang baik-baik aja, nilainya bagus, kayaknya Nggak pernah. nggak ada sesi itu. Iya, sepenglihatan gua gitu. Hmm. Jadi apa ini udah standar di semua guru BK atau sebenarnya suka-suka guru BK-nya aja? Tapi emang repot sih, Ki. Kadang-kadang gue juga Mhm, kehabisan waktu hanya untuk misalnya yang paling ini tuh mantau nilai gitu, yang paling susah. mhm, Soalnya kan bener-bener harus satu-satu, tapi sekarang kayak udah lebih lebih komputer ya, udah computerized gitu. Tadi manual gitu mhm, loh sistemnya, itu aduh gila banget. Angka semua, dan gue bukan orang yang admin banget, Ki. Jadi agak mhm. susah juga gitu. Ya, mungkin ada orang yang bisa kan tahan ngeliat angka di Excel seharian gitu. But I'm not that person. Oke. Mungkin lo bisa. Ketika lo melakukan memantau nilai, lalu ada murid yang nilainya kurang baik, apa yang akan lo lakukan ke murid tersebut? Manggil anak dulu sih personal. Jadi mereka Mhm, sebelum mhm, sebelum gue pemanggilan itu mereka juga udah tahu bahwa yang akan gue lakukan adalah ini. Termasuk salah satunya pemanggilan anak dan orang tua kalau perlu gitu. Jadi misal wali kelasnya bilang panggil aja gitu, panggil tuh anaknya udah gini, oke panggil gitu. Tapi kalau orang tua yang merasa, wali kelasnya itu merasa enggak ini masih bisa selamatin, atau gue sendiri merasa enggak usah jangan, karena anak ini kalau dipanggil malah down gitu, beda lagi mhm, mhm, mhm. ceritanya gitu. Jadi mesti ngelihat satu persatu juga sih, nggak bisa semua gitu dipanggil. Kalau wali Mhm. kelasnya bilang panggil aja semua sekelas panggil lah. Oh, 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 Ya kali, oh. ngapain semua dipanggil? Aduh, Terus, gila. iya gimana ya, gue mencoba mengimajinasikan gitu di zaman gue SMA dengan apa yang lo lakukan sekarang. Tadi lu bilang sendiri, anaknya sebelum dipanggil pun udah tahu mereka harus melakukan apa ya. Mungkin karena Santa Ursula juga kali ya. Salah satu sekolah ya bisa dibilang unggulan gitu. Kayaknya kalau itu dilakukan di sekolah gue, murid-murid yang nilainya kurang dipanggil, kayaknya dia ngeblank juga sih. Iya, saya harus Kenapa ngapain? emangnya? Oh gitu. Iya, maksudnya kayak senggak peduli itu aja sama nilai. Anaknya atau gurunya? Anaknya. Oh Jadi kalau anaknya. dipanggil ya dia diem aja. Terus lu sebagai guru BK harus ngapain? Gimana soal dari pertanyaan lo adalah kalau Ada murid nih, ada siswa yang nilainya jelek, tapi dia juga nggak punya kesadaran untuk, kan kalau tadi lu bilang di Sanur, kalau yang nilainya kurang bagus, rata-rata juga udah punya kesadaran kalau di Sanur, bahwa gue harus hmm, melakukan A, B, C, D gitu. Nah kalau murid ini, siswa ini nggak peduli itu gimana? mungkin berarti bukan kalau di sana sebetulnya gue nggak pernah nemuin anak yang nggak peduli. Di sekolah yang lama iya, Oke, sekolah yang nah lama iya, ya. Gue atau mungkin apa karakter yang bisa karakter lo lakukan? sekolah, karakter Heeh. sekolah. Kalau gue cerita di sana aja deh. Kalau misalnya kayak gitu kadang ada anak yang memang nggak bisa, bukan yang nggak peduli kalau di Sanur sih. Tuh, nggak Ya, peduli ada. kayaknya high achiever banget sih kayaknya di Sanur ya. Tunggu. Ada yang nggak peduli, tapi itu cuman kayak dari 200 orang, paling 10 orang. Oke, baik. Iya, yang sisanya tuh kayak, oh gitu. Jadi kayak 10 orang itu, dua dari kelas IPA 1, dua dari kelas IPA 2. jadi Oke, mostly high achiever, sampai kadang-kadang malah gue yang stres gitu. Karena gue nggak begitu. kelihatan Kayak kok. itu kalau 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 misalnya nemu yang memang dasarnya dia emang nggak bisa kebanyakan teori Ki gitu, memang kebanyakan dia praktek. Mungkin sementara di Sanur menurut gue masih kebanyakan teori gitu, masih banyak teori atau cara Ah, ngajar yang agak konvensional, atau misalnya simple karena emang karakter gurunya nggak match sama anaknya, jadi emang kagak match aja gitu. Ya udah, ya paling gue bilang ya udah, hmm, kalau misalkan kamu mau emang nggak bisa apapun yang kamu lakukan, do your best, udah deh pokoknya kamu naik kelas, saya nggak peduli, saya nggak pengen kamu jadi juara satu, enggak deh, saya nggak ngarepin itu gitu. Yang penting kamu naik kelas, kamu lulus, udah gitu aja ya, saya malas panggil orang tua lagi gitu. Udah sampai gue gituin Ki, oh, saking ini makanya, karena oke, dasarnya bukan aja gitu. Jadi oke, gue oke. ya harus standar kamu gimana KKM aja deh, misalnya batas rendah itu.
It's okay lah, habis itu Mhm. kamu mau kuliah banyak prakteknya, it's okay. Saya dukung, yang penting kamu happy ya. Ya udah, saya nggak akan maksa kamu jadi juara kelas, nggak bakal. Nggak ada dalam sejarah saya begitu, gue bilang. Mhm. Nah, ini terkait nih, barusan kan lu bilang, ya saya nggak mau sampai manggil orang tua kamu gitu, biar nggak usah sampai manggil orang tua. Nah, ini Mm-mm. ada pertanyaan juga dari Kak Linda. Pernah gak dilimpahin tugas sama wali kelas atau guru lain untuk ngurusin orang tua yang bermasalah? Itu kok gue inget-inget. Karena beberapa Dilimpah. teman gua ada yang sempat sharing bahwa sebenarnya yang paling sulit ketika menjadi guru BK di sekolah bukan murid-muridnya, tapi orang tuanya. Orang tuanya. Ketika ngurusin orang tua. Iya sih. Tuh gue dilimpahin tugas sama wali kelas. Dilimpahin tugas sama wali kelas. Oh, pernah. Pernah untuk ngomong sama orang tuanya. Padahal ini case yang cukup berat menurut gue. Pernah, pernah, Mhm. pernah. Gimana tuh? Coba ceritain. Agak-agak sialan sih kalau gue inget-inget tuh emang. Oke. Gimana Bener, gimana kasusnya? bener Mungkin kalau nggak gue usah itu karena spesifik. Mhm. iya, gue nggak spesifik, tapi saat akan menghadapi orang tuanya, which is sebenarnya gue takut saat itu ya, takut banget Mhm. ngadepin orang tua ini karena ya anak ini melakukan satu tindakan, lalu orang tuanya datang, lalu harapan gue adalah, oke wali kelas, gue berharap lo nemenin gue lah at least, kalau lo emang nggak mau ngomong atau nggak bisa ngomongnya, tapi at least ada orang di samping Mhm. gue gitu. Lalu dia berdalih Mhm. dengan, oh, maaf saya ada tugas, saya ada kelas, ada apa. Padahal biasanya orang ini berdalih, saya kasih tugas aja kayak gitulah, maksudnya dalam pandangan gue kalau menghindar gitu loh, padahal di belakang dia Oke. mencak-mencak ke gue kalau orang tua ini harus dipanggil lah ya, harus ini ntar Mhm. bu Grace aja yang ngadepin gitu. Gue jadi merasa kayak really gitu kan. Akhirnya ya untung orang tuanya, ya misalnya saat orang tua itu datang gue bilang iya ibu mohon maaf itu ya, akhirnya gue yang merendah gitu, gitu aja sih. Jadi Oke. gue Tapi akhirnya akhirnya gue yang merendah. tercapai, solusinya tercapai untuk siswa itu. Tercapai awalnya nadanya Mhm. tinggi, dan itu sebenarnya yang gue takut sih, gue takut banget. Mhm. Aduh ya ampun, secara moral gue tahu bahwa anak ini salah gitu, si pelaku ini salah. Mhm. Tapi gue juga nggak pengen menjatuhkan dia gitu kan. Ya. Akhirnya ya mungkin patut kamu pahami aja, nanti saya akan berikan pendampingan ke anak ibu ya gitu kalau kalau ibu Mhm. membutuhkan nomor handphone saya silakan. Oh ya ampun, gue juga gemeter banget saat itu sebetulnya. Ya, menghadapi orang tua, di mana lu sendiri juga bisa dibilang masih muda, berarti Masih orang tua muda. lumayan jauh ya jaraknya dengan orang Jauh tua-orang tua lah, itu. mereka kan udah 40 Iya. 50-an ya. Ah, 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 ah. Agak ngeri sih itu sebenarnya. Apalagi kalau Oke. protes. Kacau, Protesin kacau. apa sih mereka? Iya protes misalnya, psikotes nih, protesnya hasil IQ, biasanya kayak gitulah. Kadang angka, Lah, mau protes gimana juga? Masa protes ke iya, guru BK? iya sometimes kan numbers matters ya for them ya nggak sih? Ya, ya, ya. Ya ada beberapa orang yang kayak gue nggak peduli bakat anak gue apa, yang penting angka tertera di IQ-nya itu superior atau minimal rata atas gitu. Ya kalau gitu gue jawab ya Oke. sebenarnya psikotes ini tentunya dengan gemetar ya. Ya sebenarnya psikotes ini tuh sebenarnya secondary tools aja gitu. Jadi dan alat tes, setiap alat tes beda-beda. Tapi anak saya waktu SMP tuh tes hasilnya nggak segitu gitu. Iya sebenarnya setiap tahun itu angka bisa berubah bapak ibu sesuai usianya kayak gitu-gitu. Hmm, Iya. menjawab nggak menjawab sebenarnya sih. oke, oke. Selain masalah nilai atau mungkin muridnya melakukan hal yang tadi lu bilang mungkin secara moral kurang baik gitu, apa masalah lain yang itu menjadi ranah lu, Yang menjadi bukan wali ranah gue. kelas? Mm-mm. Contohnya apa Atau nih? kasus apa lagi? Iya, justru kasus apa lagi yang lu tangani selain urusan nilai? Kan tadi lu udah bilang nih, salah satu job desk mantau nilai, terus kalau anak yang mungkin bolos gitu ya, masalah perilaku gitu ya. Apalagi yang Perilaku. menjadi menjadi tanggung jawab lu kalau murid tuh ngapain biasanya? Mostly muter-muter di situ aja sih Ki. Betulnya. Mhm. Mostly Oke. muter bener-bener muter di situ aja. Kadang itu kan relate ya sama keluarga. Ah, latar belakang masalah latar keluarga. belakang keluarga kan ngaruh banget sama Mhm. perkembangannya anak-anak gitu.
apakah dia dari keluarga yang baik-baik aja, atau misalnya sorry misalnya ada yang kurang baik gitu, atau misalnya sorry lagi nih misalnya KDRT atau apa gitu kan. Itu wah ngaruh banget gitu ya. Kadang susah ya itu bikin wali kelas atau guru lain untuk mengerti atau tidak, at least nggak usah bocorin lah, kalaupun emang tahu nggak usah juga keluar gitu, susah banget. Jadi kadang itu perlu pinter-pinter juga memilah mana yang perlu untuk gue keep sendiri sebagai informasi gue, mana yang perlu gue share ke wali kelasnya aja gitu. Iya. Anak ini gini, jadi perlu diketahui bahwa anak ini bisanya begini, dia nggak bisa kalau diginiin gitu-gitu. Oke. Ada gak murid yang nggak suka sama lo? Ada pasti ya, katanya gue galak. Iya, dan mengutarakannya gitu, atau terlihat banget gitu nggak suka? Mengutarakannya nggak lewat gue, lewat temennya bocorin ke gue. Okay. Gimana lo menghadapi itu? Ya, gue menghadapi dengan menurut orang ini saya gini, oh ya udah cukup tahu aja, biarin. Emang ibu nggak marah, emang ibu nggak sedih? Udah ya, kalau nggak sedih mah bohong lah, saya juga manusia kali gitu kan. Tapi emang ibu gimana ya? Nggak, yang penting itu semua nggak benar gitu. Padahal hati gue retak. Oke, sakit hati juga ya berarti tidak disukai oleh siswa ya. Cuman ya gue pikir ya namanya persepsi, apalagi persepsi remaja kan kadang-kadang bisa beda gitu kan dengan apa yang kita lakukan. Ya simple deh, kayak misalnya kita waktu kita masih SMP, SMA, orang tua kita, guru kita ngelakuin apa, yang kita lihat kan apaan sih, rese gitu. Ya simple sih kayak gitulah. Kayak gitu. Itu juga ternyata yang terbesit di pikiran mereka tentang gua dan guru lain gitu kan. Dan ternyata it hurts sometimes gitu ya, kalau misalkan gue lagi capek, lagi PMS itu kadang gila yang gak tahu diri banget gitu. Tapi ya udah, balik lagi mereka gitu ABG. memang masanya mereka sedang rebel lagi ya kayak gitu. Oke. Tadi kan lu udah ceritain tentang job desk lu, kerjaan lu kurang lebih seperti apa sebagai seorang guru BK, juga masalah-masalah yang lu hadapin, juga betapa capeknya seorang guru BK. Apa yang buat lo bertahan sampai 7 tahun berarti ya? Lo sudah 7 tahun jadi seorang guru BK. Ya kan tadi lo cerita dari 2013, 7 tahun jadi seorang guru BK. Momen-momen seperti apa lo mendapatkan kepuasan dan rasa bahagia menjadi seorang guru BK? Momen seperti apa adalah ketika mereka secara obvious, baik anak maupun orang tua, itu bilang bahwa mereka terbantu karena gue. Mungkin bukan terbantu, lebih ke lebih open minded gitu, yang tadinya berantem jadi enggak gitu kan, atau gimana cara mengungkapin pendapat. Itu sih yang bikin itu kepuasan batin yang sometimes lo nggak bisa hitung itu dengan uang gitu. Itu kayak emang kepuasan hati lo sendiri sih gitu. Apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid lo, khusus buat lo gitu, untuk menyatakan terima kasih mereka? Khusus buat gue? Definisi khusus tuh kayak gimana ya? Ya secara personal menyampaikan gitu, Miss thank you ya, berkat lu gue kenapa gitu, atau nyanyiin lu, atau ngasih bunga atau apa gitu. Nyanyiin gue. ada dulu murid gue yang sekolah lama nyanyiin gue pakai gitar gitu, dia nyanyi sama Zinggris, Zinggris, ada yang kayak gitu. Tapi itu laki maksudnya, dan Oke. jadi kayak kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang kayak begitu. Mereka sih lebih yang personal, misalnya, Bu thank you banget Ibu sebagai guru muda, keluarga muda, Ibu bisa ngasih pandangan ke saya tentang hidup yang ini, yang Ibu bisa cukup bijaksana menyikapi, dan Ibu bisa cukup santuy ketika menghadapi tekanan dari orang tua yang saya tahu itu gak gampang. Itu bagi gue tuh, padahal saat kejadian, gue ngerasa tuh gue, ya ampun, bunuh aja gue sekarang gitu. Anjir. Tapi gue bisa bertahan tuh, dan ternyata mereka lihat gitu, ternyata mereka memandang gitu. Yang gue pikir, gue nggak minta diperhatiin sebetulnya di situ.
dan gue Aha, juga tidak aha. tahu bahwa mereka memperhatikan. Dan dalam gila, ibu strong banget, bahwa kata-kata ibu strong banget, ibu semangat ya, ibu kuat ya. Sometimes tuh kayak wow, ternyata mereka tahu bahwa ada titik-titik gue lemah. Boleh ada titik-titik gue sangat lemah gitu. Gue juga manusia, kadang gue bisa marah, kadang gue bisa jutek pansi gitu, gue bisa. Ya, ya, ya. Oke. Apa yang menjadi tantangan terbesar lo atau kesulitan terbesar lo ketika sedang menjalani tugas sebagai seorang guru BK, menjalani profesi ini? Maksudnya kasus-kasus terberat gitu atau apa? Ya bisa kasus terberat atau ya apa hal yang paling menyulitkan gitu buat lo? Entah penerimaan murid atau penerimaan dari orang tua atau dari rekan kerja sendiri justru. Bisa general atau bisa kasus yang terberat. Kasus yang terberat kebetulan anaknya saat itu gue lagi hamil kedua, hamil gede gitu Oke. ya. Gue Mhm. hamil gede, terus gue lagi masuk ke kelas, ya tuh gue lagi ngajar, kebetulan kelasnya kaca gitu, jadi gue kelihatan orangnya masuk. Ada Mhm. anak yang dari luar itu ngomong, bu si ini gitu kan, ini terus ya ternyata dia kayak berulah gitu loh Ki, dia berulah Mhm. melakukan suatu tindakan yang itu gue di kelas langsung drop banget, kayak aduh kenapa sih dia lagi gitu loh. Mhm. Atau gue pernah diprotes sama orang tua pas lagi pertemuan orang tua murid di depan ratusan mata. Anjir, jadi dikonfrontasi langsung gitu ya? Betul. Anjir. Terus apa yang lo lakukan di ratusan orang tua lain gitu? Iya, oh tentu aku gemetar. Gue berusaha untuk stay cool, tapi ya maksudnya ada rekan sejawat juga kan di situ, di sini di depan meja. Itu kan nggak cuma gue, Aha. ada wakasek, ada kepsek gitu kan. Mereka Mhm. bilang jawab aja gini Bu Grace gitu kan. Udah bilang terima kasih sarannya gitu kan. Nah, ya udah gue Hmm. berdiri, gue pegang mic, terus gue bilang, "Iya Bapak, mohon maaf, itu mungkin kesalahan saya. Ya, terima kasih untuk sarannya untuk jadi perbaikan tahun depan nih." Oh, padahal mah hati gue kayak bunuh gue saat ini juga. Gimana Itu tapi literally di hasilnya? depan orang tua. Apa? Bisa menerima orang tua itu? I don't know gitu, tapi ya tapi dia terlihat marah memang, Oke. dan di depan banyak orang. Dan ternyata, maksudnya pertemuan itu kebetulan hanya untuk orang tua Ki. Jadi nggak ada siswa saat Mhm. itu. Tapi siswa Ya, ya. tahu kejadian itu. Oke. Ada anak yang konfront, "Bu emang bener ya waktu kejadian itu si orang tua ini ngomong ini emang bener ya Bu?" Terus dalam hati tiga, "Sialan, entah dari mana?" gitu. Iya bisa aja bocor ya. Iya biasa, bisa loh, bisa banget loh gitu. Terus, iya, emang kenapa gitu kan? Terus emang ibu nggak takut? Ya takut lah kalau itu ya. Tapi gue jawab dengan cool aja gitu. Eh, Mhm. karena gue tahu dia juga memantau. Karena dia juga memantau reaksi Hmm. gue gitu. Ya, ya, Eh, ya, ya. dia bilang, emang ibu nggak takut? Emang ibu nggak ngerasa salah gitu ya, biasa lah ABG. Dia Oh, bilang, oke. Ya, 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 ya. ya tetap itu sih tetap. Terus gue bilang, ya takut lah gitu ya, makanya terus saya minta maaf kayak gini. Terus kok Hmm. ibu santuy banget ya, kayak nggak berbuat apa-apa. Oh bisa Ki ngeritik gitu. Gitu terus gue Pasif bilang, agresif banget ya. terus gue bilang, ya bukan yang nggak berbuat apa-apa. Maksudnya kadang kalau misalkan orang udah high tone, kita tanggepin high tone juga, tuh akan nggak selesai gitu loh. Jadi mendingan ya kitanya Mhm. merendah, kitanya agak down gitu sambil jelasin, jangan emosional, rasional lah saat itu. Kalau nggak selesai, apalagi lagi depan ratusan orang. Jadi jangan Mhm. jangan mempermalukan diri sendiri dan orang tua itu gitu. Jangan. Hmm. Itu susah banget Ki, kacau. Makanya gue menyadari bahwa ego gue tinggi, tapi gue harus merendah serendah Iya, itu tuh. iya. Anjay. Kebayang sih, kebayang. Karena iya sejauh gue mengenal lu bukan tipikal yang seperti itu. Iya, betul. Lu Sejauh gue mengenal diri ekspresif gue dan gitu. meledak-ledak gitu. Iya. Lu bahkan tahu. Dan harus menghadapi murid-murid, lu harus jaga image, menghadapi orang tua, lu harus ya lebih merendah lagi. Luar biasa banget sih. Karena gue Ngomong, bawa mereka. ya, ngomong-ngomong, ini kan sudah berapa bulan ada pandemi, PSBB, sekolah diliburkan.
Terus gimana dampaknya ke pekerjaan lu? Kalau gue jadinya konseling online, which itu susah Oh, sebenarnya oke. online. Aha, Gue nggak tahu kalau sama guru BK yang lain ya, karena mereka pasti punya cara dan kenyamanan sendiri-sendiri. Sebenarnya gue menawarkan mhm, anak gue untuk video call, tapi kayaknya mereka mungkin oke. malu kali ya video call sama siapa, mau guru BK gitu. Kayak, Jadi oh yang gitu dilakukan deh. apa? WA, Ya, cuma WA doang berarti. jadi kan gue kan bikin survei gitu, apakah dalam masa SFA ini kalian membutuhkan konseling? Mhm, Iya, akhirnya gue follow up, gue tanya, hai mhm. ini nih itu saya menurut survei kamu butuh konseling ada apa gitu, kayak gitu. Walaupun menurut gue itu nggak maksimal ya, karena kan lu bisa salah tangkap Iya, iya. Iya. emoticon, lu ketawa ntar dikira lu menghina gitu, yang lagi Kenapa nggak yang kenapa kayak nggak mencoba video call? menolak. Mereka menolak mungkin karena nggak biasa Oh, kan di muridnya awal-awal yang gitu. menolak. Muridnya Oke, muridnya oke, lalu oke. gue menawarkan siapa yang mau gitu kan, nggak ada yang respon Mhm. gitu kan. Ya Iya, sih ya, iya, mungkin iya. pembiasaan lagi pula saat itu kan masih awal-awal WFH kan Ki, jadi mungkin orang belum Mhm. terlalu Ya. terbiasa dengan face to face virtual gitu. Oke, oke, oke. Terus sekarang berarti sekolah lagi libur apa udah mulai tahun ajaran baru sih? Libur ntar tanggal 13 mereka masuk. Oke, tapi belum ke sekolah kan? Anak belum, anaknya Belum, iya, belum anak-anaknya belum. belum. Apa yang akan lo lakukan? Khususnya ke murid-murid kelas 10 ya, yang tadi kan lo bilang, kalau murid kelas 10 mungkin ada kelas pengenalan, ada kelas di SMA, dan lain sebagainya. Sekarang lu nggak bisa ketemu langsung, jadi gimana? Kan sekarang namanya bukan ospek lagi tapi masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS ya kan. Mhm. Mhm. Jadi MPLS-nya online virtual. Oke, berkesan sekali. Berkesan, ini memang angkatan COVID kan luar biasa, agak kasihan sih gitu. Jadi kan Iya. MPLS-nya tuh dari Senin sampai Jumat ya kalau nggak salah. Itu dibagi per sesi. Jadi hari pertama dibagi kelompok-kelompok gitu. Ada yang tentang Mhm. infotatif, visi misi, lagu Oke. mars himne, terus pengenalan wali wali kelas misalnya bikin name tag Mhm. gimana aturannya, jangan begini jangan begitu, lo sebaiknya gini, kalau gitu sih Nemtek sekarang. buat apaan? Eh, lo nggak tahu kalau di depan ribuan cewek itu kelihatan sama aja loh, lo nggak akan tahu nama mereka. Mereka tuh wajib pakai name tag loh. Mereka wajib pakai name tag Oke. kalau kelas 10, Oke. badge name tagnya. Berarti mesti gede banget nemteknya. Name tagnya iya segede seperempat HVS. Oke. Kalau Ya, kelas ya, 10 ya. base kartonnya warna hijau, kelas 11 kuning, kelas 12 merah. Jadi lo bisa lihat kastanya, kasta hijau, kuning, merah. Senioritas banget ya. Ya, lumayan. Ya itu bisa kelihatan, terus harus ditulis namanya misalnya Tasya atau Grace gitu. Kelas berapa? 12 Mhm. bahasa slash Hmm. 28 gitu. Harus. Oke. Karena kalau Iya, iya, enggak iya. lo harus lapor ke Tatip. Jangan sampai lo ditangkap sama guru yang ngajar saat itu karena kamu gak pakai name tag gitu. Jangan sampai kayak gitu. Anjir, via virtual doang tuh ya, bisa sampai sebegitunya ya. Kalau virtual kalau virtual ini gue nggak tahu akan gimana ya, tapi Oh, ya, selama ya, gue kemarin kira ini. gitu. Ya, ya, Ya ya. besok sih ada pembuatan MTech, cuman nggak tahu gimana. Oh iya Ben, sorry ya ampun, kuning kelas 10 Bu. Ya siap, baik Pak. Kuning 10, hijau Baik. 11, merah 12, siap. Iya, gue nggak kebayang banget sih kalau ya hari-hari pertama lu masuk sekolah kelas 1 gitu, khususnya kelas 10 harusnya beradaptasi kenal dengan teman-teman baru, tapi harus lewat virtual itu nggak kebayang banget sih buat Iya, gue. makanya gue juga sebenarnya kasihan sih sama mereka karena ntar sekalinya ketemu entah itu Oktober, entah itu Januari, itu rasanya kayak kopi darat gak sih? Iya, iya. Dan ya selama ini cuma ya chatting atau Zoom doang, terus tiba-tiba ketemu Iya, mungkin malah aneh gak sih? Malah, aduh ngobrolnya gimana ya nanti? ngobrolnya gimana ya? Yang kasihan kalau dari luar sana sebenarnya. Yang Nah, kasihan. ya terlebih karena kan mereka ya budaya baru juga kan pasti di sana. Bingung. Betul. Oke, oke, Dia oke. baru. Gitu. Baik, halo halo yang baru join. Halo yang baru Selamat join. malam. Oh, ada Amal tadi. Hai Amal.
Hai Victoria, Kristi, Marsha, Ada Sasa, Gita Panjaitan. Ivon, hai. Halo, halo Gita, Ivon, dan lain-lain. Kita lagi ngobrol santai tentang kerjaan Grace sebagai seorang guru BK yang gabut. Kurang ajar. Kerjaan gue yang kayak tuyul lebih tepatnya. Nggak kelihatan. Iya, nggak terlihat, tapi ternyata banyak banget yang tadi lu ceritain di belakang. Oke, kalau kita berandai-andai ya, kalau misalnya lu menjadi seorang Mendikbud gitu, Menteri Pendidikan atau apalah orang yang punya power, apa yang kira-kira akan lu lakukan untuk mempermudah kerjaan guru BK atau memajukan kesejahteraan guru BK? Sebenarnya yang pertama kesejahteraan jiwanya dulu sih. Kayaknya Mhm. setiap guru BK itu perlu dikasih konseling juga Om. Karena itu kayaknya nggak terperhatikan. Oh, Yang mereka oke tahu oke. adalah ya lo kan BK, bengkel gitu. Bimbingan Mhm. penilaian, bimbingan kehidupan, bimbingan kesehatan, kayak segala bimbingan kehidupan bahwa lo harus tahu, lo harus ya mungkin mirip-mirip dokter gitu, lo harus bisa sembuhin. Jadi dokter, Mhm. kalau sakit sih lo kan dokter, kesannya gitu. Tapi kayak nggak Hmm. diperhatiin. Dan kadang gue kalau mau cerita, gue juga bingung cerita sama siapa. Sebenarnya ada satu psikolog sekolah, beliau ini tuh psikolog Mhm. untuk semua unit dari TB sampai Oke. SMA. Tapi ya maksudnya ya kadang sih gue cerita sama beliau, but sometimes itu nggak cukup gitu. Oke. Berarti ini partner kerja lu juga berarti ya, seorang psikolog. Ya Ketika partner. ada kasus-kasus yang mungkin di luar eh, kemampuan lu, refer ke dia. Ya, ya. Misalnya ada kasus khusus yang di luar kemampuan gue, ya itu gue refer ke beliau. Itu sometimes gue merasa gue S1 tuh kurang. Oke. Ya, gue S1 merasa Itu kurang, kurang ilmunya. itu anjing lu nggak bisa di mute dulu apa? Hei. Pinter juga anjingnya. Lu Iya. merasa S1 kurang. Why? Kadang ada penanganan-penanganan yang butuh apa ya, lebih taktis lagi gitu, dan gue nggak bisa gitu. Gue Mhm. merasa jadi kayak gini harus gimana, ya udah gini aja gitu. Oh iya iya benar gitu juga gitu loh. Kadang butuh problem solving yang lebih jelas juga gue. Dan itu kadang gue merasa aduh jadi pengen kuliah lagi deh, jadi biar lebih paham, lebih ngerti teorinya, jadi pas praktek gue lebih gampang gitu. Gue nggak tahu lu sebagai yang udah S2 merasa gitu gak sih, merasa lebih pro Enggak, dari kita pasti ya. enggak. Gue sama sekali nggak berpikir begitu. Asik. Biasanya gitu kalau udah tinggi, merendah. Iya, gue nggak biasa meninggi-ninggikan diri. Yoi. Ya Enggak Allah. sih. Ya karena kebetulan program gua ketika gue S2 kan bukan psikolog gitu ya. Jadi lebih ke kita menganalisa isu-isu sosial, lebih ke buat research soalnya. Jadi Hmm. justru untuk yang berhubungan langsung gitu dengan Hmm. keprofesian, kayak yang lu Hmm. ceritain, konselingin murid dan lain sebagainya, ya itu bukan kompetensi kita gitu. Jadi Nah, nggak kurang paham jadi juga. bukan psikolog yang untuk praktek ya. Bukan beda-beda. Hai Terus Geta, hai Pudi. satu orang psikolog menangani dari yang lu bilang itu dari TK sampai SMA. Cukup emangnya. Dan Asmi. Even Karena gue merasa ya gue aja BK, bagaimanapun, gue nanganin satu 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 guru BK nanganin satu angkatan aja, gue ngerasa overwhelmed gitu kadang. Bukan kadang, sering. mhm, Sering overwhelmed. Mungkin kalau mhm. bilang tadi kalau lu ada kesempatan jadi Mendikbud, lu pengen ngapain? Pertama kesejahteraan jiwa dulu sih. Guru Mhm. BK-nya tolong dikonselingin gini loh. Kadang-kadang gue juga sarap gitu. Iya itu yang penting menurut gue, untuk ngumpahin unek-unek. Iya, karena kadang kadang kalau ke temen kan bisa dibocorin, atau kadang lu tidak Ya, mendapatkan feedback yang bisa setara pemikirannya sama lu gitu. Ya hmm, kan, oke oke. kadang lu butuh yang cerita receh, atau cerita untuk yang menanggapi feedback profesional gitu. Nah itu yang pengen banget, biar gue nggak gila-gila Hmm, banget. ya, berarti salah satu yang diperlukan adalah konseling juga ya sebagai seorang guru BK
untuk bisa konseling, untuk bisa curhat secara profesional gitu Mm. ya. Karena ya kebayang sih, kurang lebih lu mirip dengan psikolog sebenarnya kan. Setiap hari mungkin Sebenarnya. ngedengerin, iya, curhat-curhat dari murid, lalu aura dan cerita-cerita yang negatif, pasti kebayang banget bagaimana negatifnya isi kepala lu jadinya. Sehingga Bener, perlu untuk bener, belum ngobrol-ngobrol. lagi kalau misalkan guenya juga lagi ada masalah, guenya lagi marah gitu kan, Hmm, sometimes mungkin kesel sama anak, kadang gondok, kenapa sih begini, kadang sih begitu gitu gitu. Kadang mau konseling aja sampai gue tutup, sampai gue batasin, aduh sorry ya besok besok bisa nggak, saya capek banget gue bilang gitu. hmm, hmm, Karena hmm. kalau nggak, kalau gue paksakan udah deh nggak maksimal, gue jangan kan ngasih saran boro-boro ya, gue dengerin yang nggak maksimal, ya Hmm, goodbye hmm, hmm, banget hmm. itu. Ya, ya, ya. Ini ada pertanyaan, Tanya nih. eh, adakah saran menghadapi siswa yang tidak peduli dengan nilainya, bahkan tidak peduli dia naik kelas atau tidak? Pernah gak menghadapi ini? Ya seperti yang gue bilang tadi ya, pernah. Hmm, Sebenarnya yang penting adalah lu sudah melakukan apa untuk dia, gitu kan. Dan make sure mhm, saat lo melakukan itu, wali kelas tahu, pihak wakasek dan capsek juga tahu yang lo lakukan. Jadi lu punya track record bahwa kapan lo konselingin mhm, dia. Terus misalnya udah berapa kali konseling, 3 kali, masih ndablek juga, oke panggil orang tuanya. Tetap kayak begitu, oke yang penting lo laporan ke wali kelas, bapak ibu saya udah begini, tapi anaknya mhm, mhm. perkembangannya begini, gitu kan. Terus ya nggak tahu ya, ini anak juga kan pasti pasti lu Mhm, mhm. kulik gitu. Terus lapor juga ke wakasek, terutama bagian kurikulum, bapak ibu nih Mhm. anaknya udah saya begini tapi tetap begini begini, wah dia terancam gak naik kelas. Iya, kalau memang itu udah tujuannya, ya banyak tujuannya. Gue nggak naik kelas biar gue dikeluarin, soalnya gue nggak mau sekolah di sini lagi gitu. Oh, oke, oke, Ada oke. gitu ya, ada yang kayak gitu, maksudnya ada motivasi pribadi yang bikin dia, gue mau nakal aja, padahal sebenarnya secara psikotes, secara kemampuan dia bisa gitu, tapi Hmm, dia nggak hmm, hmm, hmm. peduli. Ya jadi yang penting tindakan lo apa, dan jangan lupa itu semua direcord. Kayak kalau di Hmm, dokter hmm, hmm. rumah sakit ada rekam medis ya, lo juga harus punya rekam Ya, posting yang ya. jelas, dengan siapa, kapan. Jadi saat misalnya anak ini diputuskan untuk oke, ketok palu, dia nggak naik kelas gitu, orang tuanya ketika mau protes, lu punya jawaban bahwa dia begini 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 begini, dan anaknya begini 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 gitu. Oke, semoga menjawab Balik ya. lagi ke Jadi, anaknya gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi tadi yang dilakukan bertahap berjenjang gitu ya. Pertama konseling dulu, ngajak ngobrol siswanya ini satu dua kali. Kalau nggak bisa, coba dieskalasi ke orang tua, dipanggil orang tuanya, coba bisa membantu apa. Ya, lalu koordinasi juga dengan wali kelas. Kalau memang nggak bisa juga ya udah. Yang penting semua tercatat dan Udah loh. sudah dilakukan, sudah melakukan yang terbaik yang lebih. Betul. Ya, Karena kalau karena enggak yang itu terpenting, jadi toxic sih, toxic itu mm-mm. kepikiran, Ya kayak betul. gimana ya, kok nih anak nggak bisa gue benerin ya. Nanti dulu Mhm. masalahnya definisi benerin antara lo dan anak bisa lain gitu, bisa jadi gue mau Ya. nggak mau, gue pengen nggak naik kelas supaya gue dikeluarin misalnya, itu yang terburuk ya Mhm. kan gitu. Ya, Jadi ya. gue pengen nggak naik kelas karena gue emang nggak suka, gue pengen nunjukin ke bapak gue bahwa gue tuh nggak suka ada di sini Ah, misalnya. Ada pengen pengen validasi lagi, ya. lagi masa-masa rebellious gitu ya. Masa-masa rebellious ya, pokoknya balik lagi, Ya. yang penting lo lakukan apa, make sure seluruh dunia Oke. udah tahu kalau itu. Oke, dan pastikan mencari root cause-nya ya, akar masalahnya apa. Jangan-jangan bukan Betul. karena dia nggak bisa belajar, tapi memang itu tadi dia lagi mau membangkang ke orang tua atau dia nggak suka di sekolah itu dia mau keluar. Jadi dicari akar masalahnya. Hmm. Oke, tidak terasa sudah 52 menit kita ngobrol-ngobrol. Yes, ya. Yo, Nah, hai udah mau jam Didi, 9. hai kita. Halo, halo semua. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Eh, apa pesan yang ingin lo sampaikan mungkin ke murid-murid atau mahasiswa yang kepikiran untuk menjadi seorang guru BK? Jangan pernah berhenti upgrade diri, dan kalau kalau bisa, ini yang sangat menampar gue sih, Mhm. merendahkan diri sih ketika memang itu Hmm, harus. Jangan lu defensif bahwa tapi kan gue,
gitu. Wow, failed gitu. Terus mau berkembang, sometimes gue inget nih, waktu gue kuliah teknik konseling atau ya teknik konseling itu dibilang kalau bisa sih konselornya jangan ikutan nangis gitu. Gue sih pribadi nggak setuju ya Ki. Maksudnya gue pribadinya kadang lu bisa bias keinget cerita lo sendiri kadang gitu. Soalnya nanti bisa bias gitu ya. Tapi namanya manusia nggak sih menurut gue. Ya habis itu lu balik lagi profesional gitu. Mau upgrade diri, terima masukan, ini susah banget sih, terutama orang kayak gue, jujur. Terima masukan untuk ini, untuk itu. Wow, gue pasti self defense banget tuh pasti di awal-awal. Tapi lama-lama gue sadar bahwa oh ya ini demi gue ya, demi gue, lama-lama merendah sampai lo akhirnya tahu. Karena kalau misalnya orang tua atau murid udah tinggi, lo nya ikutan tinggi, udah deh, ambiar semuanya. Goodbye. Ya. Jadi sejumlah saran yang lo sampaikan gitu ya. Belajar untuk merendahkan diri, jangan terlalu mengikuti ego ketika menjadi seorang guru BK, lalu jangan pernah berhenti belajar, terus update diri, pengetahuan dan juga kemampuan, jadi update terus, apalagi yang lo hadapin adalah murid-murid SMA gitu ya, pastikan dunianya berbeda dengan zaman kita SMA dulu, jadi kita mesti terus update tentang apa yang mereka suka lakukan, bagaimana mereka berkomunikasi dan lain sebagainya. Juga terbuka untuk menerima masukan baik dari kolega, siswa hingga orang tua siswa. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Betul. Terus ya kadang-kadang kalau lo kebawa baper gitu ya udah cukup hari itu aja, sedih begitu lo pulang udah hilangin masalah itu karena lo harus tetap punya kehidupan lain. Kalau udah berkeluarga ya bisa kayak gue udah ada suami sama anak-anak, hidup gue udah yang di Sanur ya udah selesai, begitu gue pulang hidup gue buat mereka. Usahakan jangan bawa hal-hal sebaliknya sih, karena itu bikin lo jadi nggak pro, jadi lo bias gitu lo, jadi ngomel nggak jelas gitu. Kalau sampai lu ngomel nggak jelas ke anak lo gara-gara sulit di kantor lagi ada masalah anaknya bandel gitu. Nah berarti lu itu perlu selesaiin dulu gitu. Oke. Jadi kurang lebih ya tetap profesional lah ya, berusaha untuk profesional. Apa yang menjadi urusan di sekolah ya udah cukup di sekolah aja, nggak usah terbawa sampai ke kehidupan selanjutnya gitu. Oke, thank you banget Grace, sudah 55 menit kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kita tadi udah ngobrol tentang gimana ceritanya perjalanan Grace dari kuliah psikologi, lalu di Abang None, lalu tiba-tiba menjadi seorang guru BK, apa aja yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh seorang guru BK, tugasnya dan lain sebagainya, sampai tips-tips praktis tadi Grace juga sudah berbagi. Ada beberapa pertanyaan juga dari para pendengar hari ini. Terima kasih banget. Thank you Grace, thank you juga para pendengar. Thank you, Oki. Thank you join. Kalau ada yang masih punya pertanyaan terkait dengan dunia guru BK, boleh banget follow Grace di Brigita Graciela. Silakan DM, nanti semoga dibales sama Grace. Oh, dibales, kalau dia nggak sibuk. Oke, paling gitu aja. Jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube dari podcast Pinteran, podcast.pinteran. Itu diklik aja, ada kan di pin komen dan lain sebagainya. Kedepannya masih banyak sesi-sesi seru lagi dengan narasumber lainnya. Begitu aja, sampai jumpa, stay healthy dan stay happy. Dari Grace ada lagi? Udah itu aja. Oke. Bye-bye, thank you. Follow podcast Pinteran, bye-bye. Yo, thank you, dadah.